Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel calon ASN P3K. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang formasi P3K guru sekolah dasar atau guru SD atau guru kelas. Bagi teman-teman yang baru saja bergabung, jangan lupa subscribe channel ini guna untuk mendukung kemajuan channel ini. Bagi teman-teman yang sudah bergabung dan sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan update terbaru. Bagi teman-teman yang belum sempat menonton video-video sebelumnya, silakan lihat kolom deskripsi. Kan di sana banyak sekali link-link video yang bisa ditonton atau langsung saja kunjungi channel calon ASN P3K. Oke, langsung saja kita mulai pembahasan soal yang pertama. Soal nomor 1, matriks tulang rawan hialin disusun oleh banyak serabut elastin dan sedikit serabut kolagen sehingga strukturnya lunak namun tetap kuat. Karakter tulang rawan hialin ini sesuai dengan penyusun tulang-tulang berikut kecuali titik-titik. A. Epiglotis, B. Hidung, C. Trakea, D. Laring, E. Ujung tulang rusuk. Dari ke 5 pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah A. Epiglotis. Soal nomor 2, bagian sternum yang tidak terdapat rusuk adalah titik-titik. A. Tajuk pedang, B. Hulu, C. Badan, D. Manubrium, E. Korpus. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah A. Tajuk pedang. Sternum adalah tulang pipih yang terletak di tengah batang tubuh. Jika meletakkan jari di tengah dada, kamu bisa merasakannya. Soal nomor 3, berikut jenis tulang yang merupakan contoh dari tulang pendek adalah titik-titik. A. Tulang pergelangan kaki dan tulang belakang, B. Tulang pergelangan kaki dan tulang hasta, C. Tulang betis dan tulang dada, D. Tulang belikat dan tulang dada, E. Tulang ekor dan tulang tengkorak. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah A. Tulang pergelangan kaki dan tulang belakang. Soal penjelasan tulang pendek adalah tulang yang membentuk seperti kubus, seperti panjang, memiliki panjang, lebar, dan ketebalan yang kira-kira sama. Satu-satunya tulang pendek di kerangka manusia adalah kerpal pada pergelangan tangan dan tarsal pada pergelangan kaki. Tulang pendek memberikan stabilitas dan dukungan serta beberapa gerakan terbatas. Soal nomor 4, hubungan antar tulang yang tidak mempunyai celah sendi dan dihubungkan erat oleh jaringan ikat yang menulang dinamakan titik-titik. A. Sinatrosis, B. Amfiotrasis, C. Sindesmosis, D. Simfisis, E. Sinovial. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah A. Sinartrosis. Hubungan antar tulang disebut artikulasi, sedangkan hubungan antar tulang yang menyebabkan adanya pergerakan disebut persendian. Persendian terbagi menjadi beberapa kelompok. Ia dibedakan berdasarkan sifat gerak dan arah gerakannya. Soal nomor 5, tulang berdasarkan struktur tulang dan matriksnya dibedakan menjadi titik-titik. A. Tulang pipih dan tulang keras, B. Kartilago dan osteon, C. Tulang rawan hialin dan osteon, D. Tulang pipih dan tulang rawan, C. Tulang osteon dan tulang keras. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah B. Kartilago dan osteon. Soal nomor 5, penjelasannya, tulang merupakan komponen utama penyusun rangka manusia. Sebagai penyusun rangka, tulang memiliki beberapa lapisan dari arah luar ke dalam berturut-turut, yaitu peristeum, tulang kompak, tulang spon, endosteum, dan sumsum tulang. Periosteum adalah lapisan terluar tulang kelas yang terdiri dari jaringan ikat fibrosa. Soal nomor 6, oksigen pada sel otot diikat oleh titik-titik. A. Kalmodulin, B. Mioglobin, C. Hemoglobin, D. Eritrosit, E. Adenosin. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah B. Mioglobin. Mioglobin berfungsi untuk mengikat dan menyimpan oksigen dalam otot, dan saat tubuh dalam keadaan kekurangan, oksigen akan dilepas ke mitokondria otot untuk sintesis ATP melalui proses respirasi sel.
Soal nomor 7 di bawah ini yang bukan termasuk fungsi kerangka manusia yaitu titik-titik. A. Menegakkan dan memberi bentuk tubuh. B. Sebagai alat gerak aktif. C. Melindungi alat tubuh yang penting. D. Tempat melekatnya otot. E. Tempat melekatnya sendi. Dari kelima pilihan tersebut jawaban yang paling tepat adalah B. Sebagai alat gerak aktif. Rangka adalah tempat melekatnya ligamen, otot, jaringan lunak, serta organ. Oleh sebab itu, rangka berfungsi sebagai penyangga tubuh manusia. Selain sebagai penyangga, rangka juga berfungsi sebagai postur tubuh serta membantu manusia berdiri tegak. Soal nomor 8. Kerja otot bisep dan triceps terjadi secara titik-titik. A. Pronasi. B. Antagonis. C. Sinergis. D. Agonis. E. Agronomis. Dari kelima pilihan tersebut jawaban yang paling tepat adalah B. Antagonis. Otot bisep terletak di bagian lengan atas depan. Fungsi dari otot bisep adalah untuk menggerakkan dan merentangkan siku. Sementara itu otot tricep terletak di bagian atas lengan belakang dan samping. Otot tricep memiliki fungsi untuk membantu meluruskan lengan. Otot tricep terletak di bagian atas lengan belakang dan samping. Otot tricep memiliki fungsi untuk membantu meluruskan lengan. Selain itu, otot bisep dan otot tricep inilah yang menjaga selalu posisi bahu Anda tegap dan kokoh. Soal nomor 9. Sel yang berfungsi untuk menyerap kembali sel-sel tulang yang sudah rusak dan dihancurkan sehingga menyebabkan bagian tengah tulang pipa menjadi berongga dan terisi oleh sumsum tulang adalah titik-titik. A. Osteoblast. B. Osteoklas. C. Osteoksit. D. Kondroblast. E. Kondrosit. Dari kelima pilihan tersebut jawaban yang paling tepat adalah B. Osteoklas. Osteoblast adalah sel membentuk tulang yang berkembang dari prekursor mesenchyme dengan turunan osteoprogenitor melalui aktivitas faktor transkripsi dan akhirnya didiferensi menjadi osteosit. Osteoklas adalah sebuah sel raksasa yang diameter sekitar 40 mikrometer. Osteosit adalah sel-sel tulang matur yang berasal dari osteoblast yang berada di lakuna di dalam matriks tulang yang terklasifikasi. Soal nomor 10. Sendi yang memungkinkan terjadi sedikit gerakan karena dihubungkan oleh tulang rawan hialin dapat ditemukan hubungan antara titik-titik. A. Frontal dan parietal. B. Costa dan vertebrae. C. Costa dan sternum. D. Pectoral dan humerus. E. Pelvis dan femur. Dari ke 5 pilihan tersebut jawaban yang paling tepat adalah B. Costa dan vertebrae. Soal nomor 11. Pengertian yang tepat dari macam artikulasi di bawah ini adalah titik-titik. A. Diatrosis jika gerakan yang terjadi sangat terbatas. B. Sinatrosis jika antara dua tulang yang dihubungkan tidak ada gerak. C. Amfiotrosis jika gerakan yang terjadi sangat leluasa. D. Sinatrosis jika gerakan terbatas. E. Amfiartrosis jika antara dua tulang yang dihubungkan tidak terjadi gerakan. Dari kelima pilihan tersebut jawaban yang paling tepat adalah B. Sinatrosis jika dua tulang yang dihubungkan tidak ada gerak. Soal nomor 12. Pada bagian tubuh manusia terdapat tulang yang terpanjang dan terberat. Tulang tersebut adalah titik-titik. A. Tulang betis. B. Tulang paha. C. Tulang pengupil. D. Tulang hasta. E. Tulang punggung. Dari kelima pilihan tersebut jawaban yang paling tepat adalah B. Tulang paha. Soal nomor 13. Rangka manusia secara garis besar dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu rangka apendikular dan rangka aksial. Yang termasuk ke dalam rangka aksial yaitu tulang titik-titik. A. Tungkai. B. Lengan. C. Tengkorak. D. Kaki. E. Tangan. Dari kelima pilihan tersebut jawaban yang paling tepat adalah C. Tengkorak. Soal nomor 14. Sendi yang ada pada hubungan antar tulang aksis dan tulang atlas yang membuat kepala dapat menggeleng dan berputar yaitu sendi titik-titik. A. Pelana. B. Engsel. C. Putar.
D. Luncur, E. Peluru. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah C. Putar. Soal nomor 15. Supaya otot rangka dapat berkontraksi maka harus mendapat perintah dari titik-titik. A. Tendon, B. Rangka, C. Saraf, D. Tulang, E. Sendi. Dari ke 5 pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah C. Saraf. Soal nomor 17. Pernyataan berikut yang benar mengenai gerak antagonis adalah titik-titik. A. Ketika otot bicep berkontraksi maka otot tricep berelaksasi. B. Ketika otot bicep berelaksasi maka otot tricep berelaksasi. C. Ketika otot tricep berkontraksi maka otot bicep berkontraksi. C. Ketika otot tricep berelaksasi maka otot bicep berelaksasi. E. Ketika otot bicep berkontraksi maka otot tricep berkontraksi. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah A. Ketika otot bicep berkontraksi maka otot tricep berelaksasi. Soal nomor 17. Tulang belakang manusia terdiri dari ruas-ruas yang berjumlah titik-titik. A. 5 ruas, B. 12 ruas, C. 7 ruas, D. 10 ruas, E. 15 ruas. Dari ke 5 pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah A. 5 ruas. Soal nomor 18. Jenis fraktur yang ditunjukkan dengan robeknya kulit akibat patah tulang yang mencuat keluar dinamakan titik-titik. A. Fraktur kinstik, B. Fraktur tertutup, C. Fisura, D. Fraktur terbuka, E. Fraktur sederhana. Dari ke 5 pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah D. Fraktur terbuka. Soal nomor 19. Kekurangan zat kapur dan vitamin D pada orang dewasa akan mengakibatkan titik-titik. A. Lordosis, B. Osteomalacia, C. Kifosis, D. Rakitis, E. Skoliosis. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah B. Osteomalacia. Soal nomor 20. Kelainan pada tulang belakang yang dapat mengakibatkan tubuh menjadi bungkuk yaitu titik-titik. A. Osteoporosis, B. Kifosis, C. Lordosis, D. Skoliosis, E. Tuberkulosis. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah B. Kifosis. Lordosis, kondisi saat tulang belakang melengkung ke depan secara berlebihan. Biasanya lordosis mempengaruhi punggung, bawah, dan leher. Kifosis, kondisi saat lengkungan pada punggung atas lebih menonjol di belakang. Penderita kifosis biasanya memiliki postur tubuh seperti membungkuk. Skoliosis, kondisi saat lengkungan tubuh belakang justru menyamping dan menyerupai huruf S atau C sehingga bahu yang pinggulnya tidak rata. Demikianlah formasi seputar formasi P3K guru sekolah dasar atau guru SD atau guru kelas. Bagi teman-teman yang barusan bergabung, jangan lupa subscribe channel ini guna untuk mendukung kemajuan channel ini. Bagi teman-teman yang sudah bergabung dan sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan update terbaru. Bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman yang lain agar video ini semakin bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih. Apabila ada salah-salah dalam pengucapan, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.